Hi guys, English subtitles are now available on my videos. Please check out and enjoy. Don't get mad if I upstage you. Believe the hype. It's a beautiful day. Let's do this, brothers. Better find me before I find you. You looking for a fight? Guys, look! We're all having a good time, especially me. Halo semuanya, kembali sama gue Truth. Terima kasih banyak yang udah nonton video gue terus sampai saat ini. Dan kali ini kita akan balik lagi dengan Entriac ya, episode 25. Jadi gue udah kumpulin beberapa klip ya. Ini gue yang ngumpulin sendiri ya, bukan lagi Cevos atau editor gue. Dan kalau misalnya udah gue milih, berarti tandanya kalian tuh sangat-sangat spesial dan kontennya itu bagus banget gitu. Yang Jadi kayak gimana dan seberapa spesial konten-konten ini? Langsung yuk kita tonton yuk. Oke, yang pertama dari Frost TV 7 nih ya. Ini captionnya Rata Kode. Oke, dia turun pakai red skin yang cold snap. Nama temennya warga turu anjir, dia dapat senjata RE 3030. Oke, ada step 3. Pelajaran yang kita dapat hari ini ya, jangan percaya apapun ya, atau mungkin jangan percaya semuanya yang ada di internet guys ya. Dia kenokin satu aja enggak cowok. Oh maksudnya mungkin Rata Kode mungkin musuhnya kali ya. Dia nembak aja enggak? Oh dia nembak damage 36. Wah gila sih. Wait. Kok dia nggak ada ya? Kok kayak kelihatannya dari awal kayak nggak ada yang turun sama dia ya? Terus temennya kok nggak bantuin dia ya? Kok dia nggak void ya? Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya. Temennya nggak bantuin dia coy. Wah, ada Caustic, ada Bloodhound ya kan? Ada Ure. Gue sih ya kalau misalnya early game ya, gue paling ogah sih ya. Gue paling ogah tuh di bunker nih. Ini ada yang juga nih yang ngomong nih dari Clay Ray. Gue yang ke bunker ngeliat ada Caustic drop deket aja takut. Sumpah, kalau orang speed gini ya, ini tuh Caustic OP banget sih. Karena lu gak bakal bisa nge-push ya. Lu punya senjata aja belum tentu bisa nge-push gitu Caustic face putih gitu ya. Atau mungkin teman setim lu yang face putih. Apalagi lu gak punya senjata cuy, lu udah pasti mati. Jadi ini udah gak bakalan bisa diambil bannernya. Temennya cuma Bloodhound sama Loba tuh, ya kan. Temennya udah gak bakal bisa ngambil bannernya dan gak bakal bisa bantuin dia juga. Karena gak mungkin cuy, nge-push Caustic di bunker tuh bunuh diri guys. Asli. Kalau udah denger Caustic drop gasnya kabur sih gue. Rumahnya Caustic. Sumpah ini tuh banyak banget celah-celahnya ya. Jadi lu mau berusaha ngegocek pun dia pasti bisa taruh gitu di sudut-sudutnya gitu. Contohnya misalkan nih masuk ke dalam ya. Taruh di sini nih ya, tabung gasnya taruh di sini ya kan, nggak bakal bisa kelihatan. Walaupun ngepick dari kiri pun susah, biasanya tetap kena juga gitu. Kecuali di luar bunker. Terus di sini nih, nah di sudut-sudut ruangan ini juga ditaruh Caustic. Gimana caranya? Lu bisa ngancurin gas Caustic di sini? Nggak bakal bisa. Lu mau jalan mepet, nembak nggak bisa, dia pecah. Lu mau buka pintu di sini nih? Sabar. Nah, lu mau buka pintu di sini, mau nembak nggak bisa juga, meledak juga, nggak bakal bisa cuy. Sumpah, jangan turun di bunker guys. Parah, emang sih gue akuin ya, lootingan itu gila banget di sini. Kadang gue bisa nemu flash emas, kadang gue bisa nemu flash ungu, dan pasti ada senjata, 100% ada senjata. Cuman kalau misalnya kalian lihat ya, di bunker ini tuh rese banget cuy. Kalau misalnya kalian turun dari sisi sebelah mana nih ya, sisi sebelah kanan map ya, ini tuh open banget coy. Di sini ada high ground, lu pasti ditembakin orang. Kalaupun lu keluar, kalaupun lu selamat, terus lu keluarnya dari celah yang ini ya, lu juga bakalan mati juga coy. Di sini nih ya, ada komplek-komplek airbase nih. Di sini airbase, ini komplek-komplek. Lu mau lari ke atas ada goa, open field. Ke bawah juga ada juga open field juga. Lu pasti mati juga coy di bunker. Bunkernya tempat camper ya. Tapi kalau misalnya lu punya Caustic di tim lu, udah lu ngedoknya di bunker, lu gak bakalan bisa di-push deh. Lu mau 2 tim mau push pun gak bakal bisa karena Caustic itu kuat banget di bunker guys. Gila. Mantep ya, pemberani ya. Inilah pelajaran yang bisa kita dapat hari ini adalah kalian jangan turun sendiri main Apex ya. Apex itu bukan game yang bisa kalian solo squatin guys ya. Bukan game yang bisa kalian 1 lawan 3 gitu. Kalau mungkin di season sebelumnya masih bisa eksploitasi bug bunny hop, mungkin masih bisa ya, walaupun susah kalau semuanya bunny hop juga gitu ya. Tapi kalau misalnya udah season 2 semuanya adu gameplay, adu strategi, adu aim, lu gak bakalan bisa main 1 lawan 3. Ini dia anak EZT ya, gue baru nyadar nih. Kamu anak EZT tapi kamu 1 lawan 3 buat apa kamu di sini ya? Pasti mati kamu ya.
Lalu kamu akan membebankan teman kamu untuk mengambil banner, lalu mereka akan ikutan mati juga ujungnya kok kayak gitu. Sedih cok. Rata kau dek. Musuhnya yang bilang rata kau dek gitu cok. Ngapain nih orang sendirian cok, tonjokin aja cok gitu. Terus juga misalnya early drop ya, daripada ngambil senjata mendingan nonjok guys. Apalagi ada satu orang dia mau pakai vest ungu, mau pakai vest merah kayak entah gimana pun caranya, mau pakai full attachment. Kalau sendirian digebukin bertiga pasti mati, nggak bisa pencet skill, nggak bisa lompat, nggak bisa kabur, pasti mati guys. Karena setiap kali lu ditonjok ya, lu tuh ada kayak semacam knockback gitu loh buat mundur ke belakang. OP banget nonjok di Apex cuy. Oke, lanjut guys. Solusi buat yang nggak punya scope jarak jauh. Oke, ini dia mainnya di iPad nih kelihatannya. Dari layoutnya layout iPad ya. Enak sih main di iPad menurut gua. Soalnya kalau misalnya di mobile tuh HP mata gua udah nggak kuat guys. Yang bener. Apa nih? Mata gua udah nggak kuat kalau dimain mobile, makanya gua main di iPad. Gua nge-game udah dari umur berapa ya? Dari umur 5 tahun apa gua nggak salah ya. Mata gua nih udah nggak tahu dah. Nah ini kan dia pakai red dot nih ya. Dia pakai red dot. Oke. Ini buka pengaturan aksesibilitas. Solusi buat yang gak punya scope jarak jauh. Sumpah cowok ada aja cowok orang cowok memang ya. Jadi ke pengaturan accessibility. Terus zoomnya nyalain nih. Zoomnya dinyalain. Level zoom maksimumnya 15 kali ya. Oh dia habis nonton punya siapa tuh? Newscope Tactic tuh di TikTok. Dia bisa nonton terus dia langsung bikin konten. Keren kamu ya. Mana ini kotaknya miring gak sih? Ya nggak tahu. Gue sebagai orang yang sangat-sangat presisi ini risih, kok kotaknya kayak nggak di tengah ya? Kayak janggal gitu dia posisi. Oh posisi nyatanya ya nggak di tengah. Kok lebih sabun ya nih lihat ya, ini menarik ini. Ini dia nggak pakai zoom ya, nggak pakai kaca pembesar. Damage-nya 148. 30-20 nih ya, 148. Oke. Oh tapi nggak dihabisin pelurunya, terus dia pakai zoom. 114 doang, padahal pelurunya sampai habis ya. Jadi kita tidak perlu mencoba hal ini, teman-teman ya. Kita tidak perlu sekali lagi tidak perlu mempercayai semua yang ada di internet ya atau di sosial media, including TikTok ya. Karena orang ini pun sudah membuktikan bahwa metode ini tidak berguna. Udah pakai scope 15 kali, tapi malah lebih sabun guys. Gue pribadi juga gitu loh, daripada gue pakai kali 3. Kalau kali 2 di Apex tuh gila bagus banget ya. Daripada gue pakai kali 3 atau pakai kali 2 kali 4 itu tuh yang scope biru, atau pakai kali 1 kali 2 terus di zoom ke kali 2 ya, daripada gue pakai scope yang gue nggak bisa ya. Gue nggak tahu ya apakah memang itu scope yang lebih susah atau gimana, gue nggak ngerti. Mendingan gue pakai red dot buat spray jarak jauh, sumpah lebih lurus, lebih masuk peluru gue. Karena kita tuh fokusnya tuh jadi kayak gue mau kena ini pakai scope ini, padahal emang scope emang susah cuy. Ini tidak berguna sekali guys ya. Buat apa saya tonton kalau gitu guys. Dari Cash. Nah ini Cash juga anaknya ZT. Nah, dia juga sering main sama gue, sering buy one sama gue juga. Nah ini nih namanya New Super Jump Pad Season 2. Nah ini gue udah ngerti caranya. Jadi oke, kita tonton dulu aja Season 2. Nah tuh bisa jauh jumpetnya. Bisa jauh jumpetnya. Oke lagi. Dar tuh. Slide biasa. Kalau slide biasa. Harusnya perbandingannya tempat yang sama lah, Cash. Si Super Sheva jump nih gimana sih? Ya TP Oh, oke ya guys ya. nice. Tuh. Set ya, jauh ya jarak kayak lihat ya. Kalau slide biasa nih. Slide biasa. Endingnya cuma di tengah-tengah. 38 meter. Kalau pakai super slide, super jump apa nih? Super jump pad ya namanya apa tuh? 50 berapa meter? 60-an lah. Tuh, jadi kayak 2 kali lipat ya. Cuman gua nggak tahu ini masih bisa apa enggak. A lot of people have been trying this di ranked ya, dan katanya ada yang bilang kalau udah di fix, katanya ada yang bilang udah di belum di fix atau apa. Tapi dari gue pribadi rasanya sih ini bukan bug ya. Rasanya ini bukan bug ya, melainkan ini trik ya. Dalam arti seperti ini. Kalau kita cuman jalan lalu kita slide biasa nih ya. Contoh nih misalnya gini. Kita jalan nih. Slide biasa, lihat ya. Kita jalan, tepat sebelum kita kena kita slide, gitu. Nah, momentum yang kita dapetin kan cuman dari slide-nya aja, gitu ya. Karena apa? Karena dia dari jalan gini,
Nah, tuh kayak gitu tuh. Dia kayaknya nggak dapat momentum slide boost deh. Oh, dia nggak dapat momentum slide boost juga nih. Jadi gini nih. Dia lempar. Teng. Nah, kayaknya dia juga nggak dapat momentum slide boost nih. Jadi benar-benar cuma jalan terus nge-slide. Tapi seharusnya sih kurang lebih konsepnya sama. Jadi gini. Kalau kita jalan biasa terus kita nge-slide itu dia slide-nya pelan. Tapi kalau misalnya kita timingnya tepat, kita analognya arahin ke atas, lalu kita nge-slide, itu ada namanya slide boost ya. Kalian bisa cari sendiri. Gue udah pernah bahas juga awal-awal banget ya. Entry kalau nggak salah gue udah pernah bahas ini juga. Dia dapat momentum tambahan yang lebih cepat. Kalau kita lompat sambil nge-slide, itu boostnya lebih cepat bahkan dari slide jump. Dari slide boost gitu ya. Jadi nangkep ya. Jadi jump pad ini, kalau misalnya kalian sadar, sistemnya gini. Semakin tinggi kecepatan lu ketika lu mendarat di jump pad, dia akan semakin jauh loncatannya. That's why kalau misalkan lu cuma jalan biasa, dia cuma akan lompatnya ya nggak jauh-jauh amat gitu, tapi dia tinggi gitu ya. Kalau misalkan lu jalan sambil nge-slide kayak dia tadi barusan ya, itu dia lumayan lebih jauh gitu dan lebih tinggi. Kalau misalkan kita lompat lalu kita nge-slide, itu mungkin jaraknya nggak gitu tinggi. Ya, lihat ya jaraknya nggak gitu tinggi tapi jauh. Nah, konsepnya. Coba kita ulang ya. Nih, slide biasa. Tinggi tuh, lihat tuh, tinggi banget kan? Ini harusnya diukur juga sih ketinggiannya. Nih. Oh ya, ini lumayan tinggi. Ini targetnya sampai ada di sini lah ya. Sabar, kita coba cek perbandingannya dulu. Slide biasa. Nah, ini talinya ada di sini ya kurang lebih ya. Mungkin ini agak susah ya. Tapi kalau misalnya kita ini, lihat ya. Coba kita ulang sekali lagi. Kalau slide biasa, kita perhatiin tali zipline kanan. Tuh. Waktu dia di udara banget, titik tertingginya dia kurang lebih ada di sini. Hafalin, oke? Ini mungkin gue buka pakai Epic Pen. Nah, kita tandain di sini nih ya. Terus ketika dia super jump pad ya, jadi dia lompat lalu dia nge-slide gitu ya. Jadi dia lompat lalu nge-slide di udara, mirip kayak teknik bunny hop kemarin. Nah ini. Nah, ini titik tertinggi nih. Oh, jadi pause. Nah, ini titik tertinggi dia. Nih, ngerti ya? Jadi gini, kalau misalkan slide slide biasa, talinya tuh di sini nih, gitu. Berarti tandanya apa? Tandanya dia lebih tinggi daripada talinya. Talinya aja cuma ada di sini gitu ya, ngerti ya kurang lebih ya. Nah, tapi kalau misalkan kalian pakai super jump pad, kalian lompat lalu kalian nge-slide, talinya tuh dia even di atas lagi. Kenapa tandanya? Tandanya dia di bawah dari tali. Contoh kayak gini nih. Ini tali zipline. Ya, ini gue contoh ini. Tali zipline. Kalian lompat. Nah, semakin tinggi kalian lompat nih, gini, ya, lihat nih. Nah, apa kurang lebih sampai kayak gini. Nah, kurang lebih kayak gini ya, kalian ya pasti kalian tahu lah ya maksud gue kayak gini. Gitu. Ya. Kayak yang ini lebih dekat, tapi dia lebih tinggi. Gitu ya, titik tertinggi ada di sini nih. Nah, kalau misalnya yang kedua, ini pertama. Yang kedua, dia nggak tinggi-tinggi banget dia ada di sini, tapi dia lebih jauh. Kita bisa ukur dari batas talinya aja. Oke. Nah, ini berguna banget ya buat teman-teman. Ini nggak cuman user Octane aja. Kenapa? Karena kan waktu kita main ranked atau kita main custom room, sering banget ada pasti setiap match itu pasti ada yang pakai Octane ya, dan jump pad itu pasti akan kepake banget. Kalau misalkan kalian nggak bisa super jump pad, kalian nggak bisa kabur dari musuh, dan ini wajib banget kalian pelajarin. Caranya gimana? Gampang banget. Ini udah dikasih juga, kalian bisa cek sendiri videonya ya. Caranya gampang banget. Tepat sebelum kalian nginjek jump pad, kalian lompat lalu nge-slide di udara. Ya, lompat lalu jongkok di udara. Udah gitu doang. Simple itu aja. Nah, contoh kayak gini nih. Ya, ini kalau misalkan kalian nggak lompat lalu nge-slide ya, nggak pakai super jump pad atau apalah namanya ya. Ini cuman bisa sampai sini nih. Waktu itu gue pernah praktekin juga di live. Nah, di sini cuman sampai di bawah sini doang. Nah, cuman kalau misalnya kita pakai super jump pad ini jauh banget, bisa sampai tower inilah ya kalau misalnya bener caranya. Ini karena di kiri-kiri kanan ini aja nih, lihat ya. Jadi kayaknya lebih lambat. Tapi gue nggak tahu sih. Tapi kalau misalnya kita lurus doang, setahu gue sih bisa sampai ujung sih. Kurang lebih kayak gitu lah konsepnya. Ini bagus banget ya. Kalian bisa langsung cek sekarang ya. Kalian masuk ke Firing Range, cobain pakai Octane. Kalau bisa langsung kasih komentar di bawah. Bang, masih bisa ternyata bang super jump pad-nya. Thank you banget tipsnya gitu ya. Tapi kalau misalnya nggak bisa, kalian kasih juga di kolom komentar di bawah supaya bisa gue tanyain. Oh, ternyata ini udah nggak bisa. Gue sekalian pengen tanya juga QA, apakah ini bug gitu. Setahu gue sih ini fitur sih. Karena kan sebenarnya kita dapat momentum lebih cepat ketika kita lompat dan jongkok di udara. Gitu aja sebenarnya. Oke, next ya. Next kita, oh ini kontennya Frost TV lagi nih. Oh ini rajin ya bikin konten ya. Rajin ya, ini dia lagi nih kayak masuk FVP gue, sabar. Oke. Fuck, dia kena kalah. Gue udah pernah coba ini guys di live gue. Sumpah, ini kalian bisa sampai keluar map loh. Kata. Dia malah masih mau emot. Oke, jadi gini. Ini musuhnya iseng banget sih. Oke,
Ini bug ya, dan ini udah gue laporin ke EA ya. Kalau misalnya kalian pengen coba silakan ya, tapi gini, kalau misalnya emang kalian coba dan ternyata masih bisa, berarti tanda EA belum ngefix ya. Tapi kalau misalnya kalian nggak sempat nyobain, jadi gini aja caranya. Oke, simple gini aja caranya. Orang kenok nih, ketika orang kenok, terus lu kasih jump padnya di atas kepalanya yang kenok itu. Ketika lu kenok, lu buka knockdown shield lu, itu kan akan keluar kayak perisai knockdown, bener gak? Nah, lu taruh nih jump padnya di atas kepala orang yang kenok sambil dia pakai knockdown shield ya. Jadi dia akan mental kayak gini. Sebenarnya kayak mungkin ini pertama kali ya dia kena ya. Sebenarnya kalau misalnya lu mau turun dari bug ini, caranya gampang. Knockdown shield-nya ini cuma tinggal di off-in aja, dimatiin aja perisainya dan lu akan jatuh ke tanah. Jadi yang bikin ngebug ini kenapa? Karena shield ini dianggap sebagai objek ya. Jadi ketika jump pad-nya itu dilempar ke atas shield jump pad ini tuh dia tuh nempel gitu sama knockdown shield-nya. Nah, ketika lu off-in kan shield-nya hilang. Ya jadi kan ya jump pad-nya mau nempel kemana lagi? Kalau misalnya lu nempel ke orang kan nggak bisa kalau di Apex itu ya, mental jump pad-nya. Jadi jump pad ini akan turun. Ini gue cobain hari dimana gue tahu bug ini langsung kita cobain di training ya. Cuman kita nggak sempat cobain di ranked ya. Ini tuh bisa sampai ujung map, bisa sampai ke bawah tanah guys. Bayangin aja, lu sampai bisa ngelihat semua pulaunya Kings Canyon, sampai bisa ngelihat firing range tuh ternyata sebesar apa. Itu keren banget loh. Gue kayaknya kalau nggak salah ada record ya. Coba gue cari recordannya. 2 jam kemudian. Oke, waktu itu nggak gue record ternyata guys ya. Tapi ini udah gue cobain. Nah, dan ini caranya gampang banget ya. Simple banget. Dan ini ngeselin banget ya. Lu kalau misalnya udah kelempar keluar map, banner lu nggak akan bisa diambil. Jadi bisa dibilang kayak, udahlah lu pokoknya hilang dah dari game itu. Lu udah ditendang dari match itu lah pokoknya. Lah tuh, bisa kelihatan lah satu map. Itu bisa kelihatan match. Terus kocaknya lagi dia sempat mau emot lagi ya. Tuh, dia mau nge-emot. Oh my god. Ini kocak banget sih. Kok orang bisa kepikiran ya? Gue bingung loh. Kok ada ya? Gue tuh dari dulu tuh gak pernah nemu yang aneh-aneh gitu. Kayak bagi gue main game ya udah main aja gitu. Kayak tembak, revive, lempar bom, udah gitu loh. Gue tuh kayak mikir gimana caranya supaya gue bisa lurus aimnya. Gue tuh mikir gitu. Tapi kok ada gitu orang bisa nemuin bug kayak gini. Kayak iseng nih, lu kenok ya? Coba kita lempar jump pad tuh. Tuh gak? Kayak bisa kepikiran ide sampai sana tuh gimana caranya tuh. Gue gak ngerti cuy. Ini kreatif banget sih, parah sih. Ini harus di hire kayaknya guys sama EA buat nemuin bug-bug nih kayaknya nih. Tapi tenang aja guys ya. Ini semua bug-bug kayak gini begitu gue laporin ke EA ya, itu langsung di fix kok. Langsung diambil feedbacknya, lalu gak lama kemudian di fix gitu bugnya. EA tuh bagus banget itu dan cepet banget untuk nge-fix bug. Good job. Oh, ini dia anak SJT lagi ya. Ini gua nggak tahu kenapa banyak banget ini konten kreator SJT. Tapi sekali lagi ini semua gue pilih. Gua nggak lihat siapa namanya. Gue cuma ngeliat kayak ini kontennya bagus apa enggak, lucu apa enggak, bermanfaat apa enggak, baru gue buka gitu. Oke? Jitter aim. Jadi dia bikin konten yang namanya Jitter Aim ya. Jadi Jitter Aim ini dari Apex PC. Jadi ini diadaptasi ke mobile. Gua sejujurnya nggak pernah coba sebelumnya. Jadi gua nggak bisa kasih tahu nih apakah memang ini berguna atau tidak gitu. Jadi mungkin akan gue coba gitu ya. Nanti waktu gue live gue akan coba. Kita lihat ya. Jitter aim. Ketika nahan recall seperti biasa nih. Lihat ya, nahan recall seperti biasa ya. Jadi dia pakai kali 3 flatline, berantakan kan. Kita lihat aja nih, dia satu klik berapa nih damage-nya. Kita bisa bandingin ntar. 154 kalau salah. 136 tambah 18, 154. Ya, 154. Oke. Dia sama, dicoba lagi. Ya. Oke. Terus dia pakai jitter aim. Widih, ori. Dia nikatin berapa nih? Tadi dia satu klip aja belum mati loh kalau misalnya nahan recoil biasa. Dia sekarang sisa 13 peluru dari 34. Berarti cuma 21 peluru ya. Berarti nambahin akurasi sekitar 50%. Wow. Caranya tinggal geterin gyro sambil nembak. Penasaran gue pengen nyoba ntar waktu live. Wah. Ada komen nih sekali lagi ya. Di TikTok tuh lucu-lucu komenannya, Cok. Sumpah. Gue yang jitter Orion dari tremor tangan. Nah, sama gue pakai trik kayak gini. Gue lihat trik gini di Apex PC, tapi kurangannya di mobile kalau musuhnya gerak susah arahinnya. Beda kayak di Apex PC gitu. Wah, keren. Jadi jitter tuh di PC juga gitu ya. Kayak gue nggak ngerti gitu konsepnya gimana dan kenapa
dan logika di balik itu tuh apa gitu. Jadi kayak kita ngegerakin device kita gitu, kayak contoh gini nih. Tut gitu. Jadi kita sambil nembak ambil gitu. Kayak biar apa gitu ya? Gue gak ngerti sih biar apa sih. Soalnya kan recoil itu kan biasanya apa ya? Ada pattern ya kan. Kalau kanan semua gitu. Kalau kiri semua set gitu kan. Kalau misalnya kita kanan ini berarti dia, gue gak ngerti sih kenapa. Gue mau coba sih nih. Wow. Oh ini yang namanya jitter aim. Kalau gue sering pakai trik gitu, tapi namanya tremor aim. Sumpah, tapi di Apex tuh ya bener-bener setiap hari kita belajar suatu hal yang baru guys ya. Dan biasanya itu adalah adaptasi dari Apex PC atau mungkin teman-teman yang dari game lain gitu, dia tiba-tiba bisa nemuin istilah apa yang dia buat sendiri gitu ya. Jadi kayaknya lama-lama ada hak patennya sendiri deh guys. Karena baik banget itu edge jump, slide boost, jitter aim, apa nih semua gue nggak ngerti coy. Asli. Cuman kalau misalnya kalian, terus juga ada juga tuh yang gue pakai tuh tipsnya gini. Jadi kalian nembak lalu analognya kebalikan dari kalian tembak. Contoh nih misalkan nih ada target diem, analog lu ke kiri, berarti lu geraknya ke kiri nih badan lu set. Terus lu kan berarti nahan recoil ke kanan gitu. Jadi ketika lu kiri dia nahan recoil ke kanan. Ketika lu ke kanan nahan recoil ke kiri gitu. Katanya sih itu ngaruh ya. Cuman udah gue coba tetap aja lebih bagus gue diem. Tapi gue nggak tahu sih. Itu juga gue nggak tahu itu sebutannya apa lagi ya. Itu kalian bisa cari juga di YouTube boleh ya, atau mungkin di TikTok itu ada yang pernah jelasin. Oke. Nah, ini lagi-lagi dia lagi yang buat ya. Ini bagus sih, ini banyak. Gue juga banyak belajar ya. Namanya redirect. Banyak variasi. Jadi sesimpel kayak dia lari terus dia langsung masuk coveran. Yang gue bingung kenapa dia harus Bisa banding dipakai buat badan. tikungan. Bisa juga buat nyari off angle. Air strafe itu sebenarnya nggak harus ke belakang, tapi nggak lancip 90 derajat. Air strafe, air strafe. Pusing gue mau main nembak-nembak aja udah. Kenapa dia harus mundur ke belakang gitu? Oh, gue tahu. Kayaknya sih gini. Kayak karena gini, ini kan analog nih ya. Ini analog ya. Kalau kita lari, terus kita lompat, terus analog kita begitu kita udah posisi ini ya, kita udah posisi lari nih. Terus kita ke kanan, ujung-ujungnya karakter kita tuh akan miring gitu, nyerong. Bener nggak? Jadi lu nggak akan bisa. Contoh ya, kalau di video ini dia kan lintasannya kayak gini nih. Gitu ya, ada lintasan kayak gini. Intinya dia lari, terus dia pengen masuk ke sini. Kalau misalkan dia lari, ya, terus dia ke kanan, ini analog ya, yang ada gini. Deng, ya, sorry. Gitu gini, dia lari, ya, terus teng gitu, miring, ya. Tapi kalau misalkan ke belakang, dia kayak gini nih. Makanya dia lari, ya, terus dia banting analognya ke kiri, lalu dia mundur. Kenapa? Karena ketika lu di Apex itu, gue ngerti sih, waktu dia lari, terus dia analognya mundur ke belakang. Dia kan jadi mundur gitu. Kebacanya kan di game sebagai dia mundur. Bukan lo ke kanan, bukan ke kiri, bukan lurus. Tapi dia lari, terus dia mundur. Ya kan, lari, terus dia mundur. Ya kan, dia berarti satu-satunya yang bisa ubah haluan adalah depan sama belakang mungkin maksudnya dia. Coba kita tonton lagi videonya. Ya, kita tonton lagi videonya. Dia lari, teng, tuh. Lihat ya, dia lari, buang kameranya ke sana, terus dia mundur. Oh, gitu ya. Jadi dia juga sama lagi nih konsepnya. Dia lari, ya, terus dia buang kameranya arah ke sana, lalu dia mundur gitu. Jadi dia buang ke jempol kanan kalian ya, kameranya arahin ke sana, terserah mau ke jarak pakai ADS, lalu analognya tarik mundur ke belakang gitu. Soalnya kan waktu lu pandangannya ke sana nih, ya, lu mundur kan dia akan jadi ke sana gitu ya. Jadi dia set, terus dia mundur ke belakang gitu. Oh gitu caranya, oke. Gue tadi waktu nonton pertama kali gue nggak ngerti loh. Setelah record yang teriak malah gue pikiran, oh gini caranya. Boleh sih. Yang lain. Nggak, ini bisa kepake sih ini ya. Karena gue biasanya cuman biasa dong. Kalau gue biasanya gini guys. Simpelnya gini. Kalau gue ya, gue nggak tahu mana yang lebih efektif. Gue gue nge-slide, terus gue lompat di udara. Jadi kalau gue gini caranya. Ya, ini gue lari. Ini lintasan sama lagi ya, ada di sini. Lari. Nah, ini lintasannya nih. Ya, ini lintasan yang ada di video ya. Lari. Begitu gue ada posisi kayak gini nih, gue nge-slide di sini, ya, nge-slide, terus gue lompat, terus gue lepas analognya. Jadi kayak gue nge-slide, terus gue lompat, terus gue ilangin aja analog gue. Jadi kan dia diem di tempat kan, terus gue ke kanan, ambil banting kamera ke kanan, terus gue arahin badannya ke kanan. Kalau gue biasanya kayak gitu, karena kalau misalnya kita analognya nggak kita lepas, dia akan jadi kayak gini nih, gitu ya. Jadi lari, gitu. Tapi kalau misalnya lu pakai cara gue, set, nge-slide, terus lompat di udara, lepas analognya, terus ke kanan gitu ya, ke kanan sambil banting kamera gitu. Itu menurut gua akan lebih gampang.
Itu biasanya gue kayak gitu sih. Dan kalau nggak salah konsepnya kayak gitu sih. Selama ini gue pakainya kayak gitu. Kayak lebih simple aja dibanding kayak gini. Mungkin sama aja. Terserah kalian mau coba yang mana, oke? Oke guys, jadi gitu aja untuk entry episode 25 kali ini. Semoga kalian suka sama pilihan-pilihan video gue. Dan video kali ini bener-bener semuanya dipilih sama gue ya. Gue gak lihat dia namanya siapa, gue cuma lihat asalkan kontennya bagus gitu ya. Jadi bang, kenapa lu cuma ngeriak anak EJT rumah, lu anak wepek atau anak dari klub code atau apa gitu, lu gak mau ngeriak apa bang gitu? Bukan gitu ya, karena simply sebelumnya gue udah pernah ngeriak dari CM ya. Itu bukan Koko Melon ya, bukan Coco Melon, tapi ternyata Kru Melon ya. Saya salah ya, saya minta maaf ya. Waktu kemarin ketemu di event Jagat Sandi Legenda tuh, Koko Melon gue bilang apaan sih? Emang kenapa Koko Melon CM? Bener kan Koko Melon? Gue bilang gitu ngotot. Bukan kok, katanya itu tuh Kru Melon. Gue langsung kayak astaga, maaf salah gue sebutnya. Terus juga itu udah pernah gue react. Terus juga ada E911 juga tuh si Gruxeon gitu ya. Itu semua klub udah rata-rata udah gue react lah ya. Jadi kalau misalnya kalian belum kedapetan gue react ya buat masukin teriak, makanya bikin konten yang bagus dan menarik gitu ya, biar FYP biar bisa gue masukin juga kayak teriak gitu kan, lumayan jadi konten dan kalian juga jadi terkenal. Mantap. Jadi gitu ya, terima kasih banyak yang udah nonton video kali ini sampai selesai, dan kita akan ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye bye. Nih buat teman-teman yang masih sering ngeluh juga ya sampai sekarang ya, susah kok, lu mah enak punya partian lah, gua main solo random. Nah makanya langsung aja nih join di Discord officialnya EA Indonesia Apex Legends nih ya. Kalian bisa lihat sendiri semua, EA Indonesia Apex Legends Mobile. Jadi ini bener-bener Discord official. Ini juga ada Mas Deang juga nih, ada bos gue juga. Ya siap bos. Nah di sini gue udah terdaftar sebagai konten kreator dan ini banyak banget ya. Ini rame banget nih, pagi-pagi aja jam 8-an nih udah 300 orang yang online nih ya. Member itu kalau nggak salah berapa belas ribu gitu. Nah ini banyak banget teman-teman yang udah masuk juga. Banyak juga yang dapat teman dari sini. Jadi buruan join Discordnya sekarang supaya kalian dapat teman mabar nih. Siapa tahu bisa sharing-sharing, bisa saling improve, atau mungkin tanya-tanya tips di sini sama teman-teman di sini juga bisa. Nah, tapi jangan lupa ya untuk tetap menjaga positive play supaya kita bisa membangun komunitas ini dengan komunitas yang positif. Jadi terhindar dari toxic yang berlebihan ya, kecuali sama teman kalian sendiri ya nggak apa-apa lah ya. Itu udah urusan kalian lah itu ya, gitu. Terus juga jauh dari drama-drama gitu. Jadi intinya please banget jaga positive play supaya kita bisa have fun main game ini terus, dan semoga game ini makin rame setiap harinya dan kalian bisa enjoy sama Apex Legends Mobile. Jadi gitu aja, dan kita ketemu lagi di next content. Bye bye. Come on, Rowdy. Let's give him a show. Ready to go? Hope you brought earplugs. Oh crap, really? I'm no one-hit wonder.